Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa Mutiara Hikmah Ramadan yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi umur yang panjang, bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Adapun temanya hari ini adalah penyakit hati dan obatnya. Penyakit hati adalah di antara yang satu, yaitu riya. Riya itu melakukan sesuatu yang baik ataupun beramal ibadah tidak ditujukan oleh Allah semata karena ada tujuan kepentingan pribadi untuk dipuji orang lain. Amal semacam itu akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Neraka wel yaitu diberikan kepada orang yang sholat, dalam sholatnya lupa akan tujuan sholatnya kepada Allah, yaitu ada tujuan riya, tidak mahdoh, tidak murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan alladzina hum an salatihim sahun, juga alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, yaitu orang yang riya, yang selalu pamer dalam beribadah, ada tujuan yang lain, sholat supaya dianggap orang yang ahli sholat, berbuat baik dengan pakaian yang agamis supaya dianggap orang yang sholih, tidak hanya karena Allah ketika berpakaian yang sopan tadi. Penyakit hati yang kedua diantaranya yaitu takabur, yaitu sombong. Orang yang sombong itu sebenarnya sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takabur merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih kuat, merasa dirinya lebih utama daripada yang lain. Sebagaimana penyakit ujub tadi juga orang yang menganggap dirinya lebih mulia daripada orang yang lain. Maka dari itu, ujub itu termasuk suatu luapan hati yang tidak baik, hati kita yang buruk, sehingga merusak amal-amal ibadah kita, terusak dengan sifat ujub tadi. Juga ada sifat penyakit hati yaitu yang ketiga, yaitu hasud, iri dan dengki atas nikmat orang lain. Itu penyakit hati yang sangat tidak terpuji. Karena kalau ada teman kita mendapatkan kenikmatan, kita tidak suka. Bahkan ingin kenikmatan tersebut itu hilang. Itu namanya iri dan dengki. Bahkan kalau sudah dengki mengarah ke dengki, hati kita ingin mencelakai saudara kita tersebut. Obatnya adalah kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dengan demikian hati kita akan tercerahkan dengan nuril Qur'an. Qur'an akan menerangi hati kita menjadi hati yang terang, terlepas daripada hati yang buruk. Sebab
manakala kebaikan seseorang dan keburukan seseorang sebenarnya itu mencerminkan sifat hatinya tersebut. Manakala ia itu buruk, maka hatinya juga buruk. Manakala ia baik, maka hatinya sebenarnya juga baik. Maka dari itu, kita hindari sifat-sifat sombong, sifat-sifat riya, hasud, dan juga sifat-sifat ghibah yang suka menggunjing terhadap orang lain, selalu menceritakan keburukan-keburukannya, dan kita selalu menjelek-menjelekannya di hadapan orang lain, itu namanya ghibah. Maka dari itu, kita senantiasa harus menjauhi sifat-sifat penyakit hati yang tidak baik tadi, sehingga kita menjadi orang yang baik hati, orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab baik buruknya seseorang itu mencerminkan hatinya. Maka dari itu, mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hati yang bersih, hati yang suci. Di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini, disucikan hati kita, dibersihkan hati kita, diterima amal kebaikan-kebaikan kita, dan juga diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini kita mendapatkan piala Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu yang saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang, mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.